Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para sahabat Dokter Unair TV sekalian. Bertemu lagi dalam segmen Dokter Edukasi di Dokter Unair TV. Nah, untuk para pemirsa sekalian nih yang mungkin baru pertama kali bergabung di Dokter Unair TV saat ini, jadi Dokter Unair TV adalah suatu platform yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang selalu setia menyajikan berbagai informasi menarik dan juga pastinya terupdate seputar kesehatan setiap minggunya. Nah, oleh karena itu jangan sampai lupa untuk subscribe akun channel YouTube kami di Dokter Unair TV dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @dokterunairtv dan juga @fk_unair. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Adra Akhirultan dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dan mungkin ini topik yang jarang diperbincangkan begitu, yaitu apa saja yang perlu diketahui seputar pembiusan saat operasi. Nah, dan bersama kita kali ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa dan juga tentu saja merupakan ahlinya di bidang anestesi nih. Di sini ada Dr. Bambang Pujosmedi, spesialis anestesi, konsultan intensive care. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dok. Sebelumnya saya mau mengucapkan nih dok, terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing sedikit nih dok tentang ilmu anestesi ya dok. Dan terima kasih juga sudah mau bergabung dengan Dokter Unair TV saat ini dok. Nah, untuk pemirsa sekalian yang mungkin belum tahu nih, jadi Dr. Bambang ini adalah salah satu staf pengajar di Departemen Anestesi dan Reanimasi RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan juga di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan beliau ini sudah menjadi spesialis anestesi selama 16 tahun dan menjadi staf pengajar anestesi selama 14 tahun. Wah, pastinya ini sungguh tidak diragukan lagi ya, sudah luar biasa sekali berpengalaman di bidangnya. Lalu mungkin kita langsung saja ya dok masuk ke pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai pembiusan dok. Saya cerita sedikit nih dok ya. Kebetulan itu di media sosial seperti di TikTok, kemudian di Instagram itu viral dok, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembiusan dok. Jadi ada orang-orang yang sharing pengalamannya saat mereka itu dibius begitu dok. Ada juga yang terbaru nih dok saat pasien ini dibius dalam pengaruh obat bius, lalu tiba-tiba pasien ini bernyanyi keras-keras di dalam ruang operasi begitu dok. Nah dan ini menjadi viral dok. Dan hal-hal tersebut pastinya ini berarti sangat menarik perhatian masyarakat di Indonesia ya dok. Nah sebelum menginjak lebih jauh lagi nih dok, mungkin kita bahas per definisi terlebih dahulu ya dok. Jadi sebenarnya pembiusan atau anestesi itu apa dok? Baik, terima kasih Dokter Adra. Jadi kalau kita bicara tentang anestesi Ya. atau pembiusan gitu ya. Jadi dokter anestesi itu dikenal dengan dokter bius gitu ya. Iya. Jadi penangani pasien ya, kemudian pasien itu dibius gitu ya. Nah, dibius itu ternyata pembiusan itu adalah satu hal yang sebenarnya kalau dibilang mudah ya mudah gitu ya. Orang nidurkan orang, disuntik obat, orangnya tidur gitu ya. Iya dok. Tapi sebenarnya proses pembiusan itu yang sulit itu bukan menidurkannya, tapi membangunkannya gitu ya. Jadi orang kalau sudah tidur harus bisa bangun gitu ya. Bener dok. Itu adalah tanggung jawab dokter bius gitu atau dokter anestesi ya. Sehingga pada saat kita melakukan kita harus hati-hati. Karena apa? Kalau kita bicara tentang pembiusan, ya sebenarnya pembiusan itu banyak macamnya. Ya. Orang kalau yang sehari-hari itu bisa dikerjakan di luar kamar operasi ya gitu, itu dibius lokal gitu ya, dibius lokal saja gitu ya, disuntik kemudian setelah disuntik mati rasa, itu bius lokal namanya. Nah kemudian yang kedua adalah dibius sebagian, jadi operasinya di kaki ya, kaki ke bawah saja itu ya, perut ke bawah saja itu yang dibius, yang nggak terasa, nggak bisa gerak kakinya, nggak terasa, nggak sakit waktu diiris. Dan yang ketiga adalah bius total ya, jadi orang yang dibius total itu yang memang prosedurnya agak ruwet gitu ya, agak ruwet, Rumit ya, dan dok, kita ya. harus betul-betul hati-hati. Kenapa?
pada saat orang dibius total, ya, itu sebenarnya ada 4 tahap ya. Tahap yang pertama itu hilang rasa nyerinya, hilang rasa sakitnya. Ya. Tahap kedua itu mulai ada gangguan. Jadi obat-obat bius itu akan mengganggu atau menyebabkan adanya fungsi dari otak itu yang kemudian dihambat. Dihambat. Oh. Kalau fungsinya itu kemudian dihambat, satu, orang itu tidak bisa merasakan nyeri. Yang kedua, orang itu tidak sadar. Ya. Nah, antara dia mulai tidak nyeri sampai tidak sadar, ya, itu ada tahapnya. Tahap 1 itu nyeri, tahap ketiga itu tidak sadar. Sadar. Ya, dan tidak sadar ini adalah yang kita tuju supaya orang itu bisa dioperasi. Nah, antara tahap 1, tahap 3 ini ada tahap antara, di mana di situ itu ada namanya delirium. Delirium itu orang itu gimana ya? Artinya tidak sepenuhnya sadar gitu ya. Iya, Dok. Tidak sepenuhnya sadar, dan ini adalah tahap kedua. Nah, tahap keempat ada. Tahap keempat itu kalau kebablasan. Jadi kalau tahap 4 itu biusnya itu kebablasan, ya, maka kita masuk tahap 4. Dan itu yang dihindari oleh dokter bius, dokter anestesi ini harus dihindari. Kalau masa tahap ini bahaya ini pasiennya. Iya, Dok. Karena itu dalam pembiusan itu memang kita betul-betul harus sangat hati-hati. Karena itu kita dalam proses pembiusan atau proses anestesi itu hampir sama ya, checklistnya itu seperti kalau kita mau menerbangkan pesawat. Ya. Banyak Nggak ya, Dok, boleh ada salah satu pun yang ketinggalan. Gitu. Kalau Ketinggalan, iya. ketinggalan, ya ada masalah bisa fatal. Kalau nggak ada masalah nggak apa-apa. Ya. Tapi begitu ada masalah fatal, seperti menerbangkan pesawat itu. Nah, kalau menerbangkan pesawat, pilotnya meninggal gitu ya. Tapi kalau menerbangkan pasien, membius pasiennya aja itu yang hilang, yang meninggal. Dan itu yang kemudian membuat kita harus sangat hati-hati dalam melakukan pembiusan, terutama bius total. Mungkin itu sekilas tentang definisi pembiusan. Ya, baik. Berarti sebenarnya pembiusan ini bukan masalah yang simple begitu ya, Dok? Ada yang memang ada yang simple, tapi ada juga yang sangat rumit begitu ya, Dok? Ya. Nah, tadi Dokter Pujo, Bambang Pujo sudah sempat menjelaskan sedikit mengenai pembiusan dan jenis-jenisnya ya, Dok. Nah, sebenarnya itu prosedur pembiusan nih, Dok, seberapa pentingkah posisinya dalam suatu tindakan operasi, Dok? Karena kan mungkin masyarakat di luar sana hanya berpikir kayak, oh, dibius itu ya hanya untuk menghilangkan nyeri saja selama tindakan operasi itu berlangsung, begitu, Dok. Nah, tetapi sebenarnya di balik itu, apakah memang ada tujuan atau fungsi pembiusan yang memang jauh lebih penting, begitu, Dok? Ya. Baik, terima kasih Dokter Radra, bahwa pembiusan itu diperlukan dalam proses pembedahan. Karena pada saat orang dibedah, ya, itu orang itu dibuat nyeri, ya, dibuat luka. Ya. Iya. Kita bayangkan ya, kita kalau luka pasti sakit gitu ya. Iya, Dok. Dan sakit itu pasti kalau tidak dihilangkan, maka orang tidak akan bisa menjalani pembedahan dengan baik. Nah, pembedahan itu sekarang sudah begitu pesatnya berkembangnya. Dulu penyakit-penyakit yang tidak bisa dilakukan pembedahan, sekarang sudah bisa dilakukan pembedahan, termasuk harus ganti jantung gitu ya. Yeah. Itu bahkan itu bisa dilakukan. Iya, Dok. Dan itu tentunya memerlukan suatu proses pembiusan. Dan proses pembiusannya makin kompleks operasinya, makin rumit operasinya, tentunya risiko pembiusannya juga makin besar. Karena itu akan makin sulit. Ya, karena orang harus dibuat tidur, dibuat tidak bergerak, dibuat tidak nyeri. Nah, obat-obatan untuk membuat orang seperti itu adalah obat-obat yang biasanya yaitu di label obat-obat yang berbahaya. Ya, karena kita menggunakan narkotika salah satunya. Ya. Narkotika dilarang, tapi untuk bius Diperbolehkan ya. ya. Kemudian obat-obat psikotropika yang lain itu dilarang, tapi di anestesi itu digunakan semua. Obat-obat pelumpuh otot, ya, yang dulu itu ditemukan oleh orang Indian ya, untuk berburu ya. Orang kalau dikasih anak panahnya diolesi itu, kemudian kalau kena hewannya nggak bisa bergerak. Ya.
nggak bisa bergerak. Dan itu kalau kemudian dilakukan pada seseorang tanpa mendapat support, maka orang itu akan meninggal. Ya. Kenapa? Misalnya orang dilumpuhkan, dia nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas, kalau tidak dibantu nafasnya meninggal dia. Meninggal, iya, iya. Orang diberi obat-obat yang membuat jantungnya tidak bergerak. Maka kalau tidak disupport dengan alat pengganti jantung, maka orang itu akan mati. Nah, karena itu makin kompleks operasinya, maka makin makin sulit pembiusannya. Biasanya ya. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah gambaran ya kira-kira kenapa proses pembedahan itu, proses pembiusan itu sangat penting. Karena kalau tanpa pembiusan maka pembedahan secanggih apapun, sehebat apapun tidak akan bisa terlaksana. Gitu. Ya dok, berarti ini memang prosedur pembiusan ini sangat penting ya dok dalam suatu tindakan operasi karena juga lebih jauh dari hanya mencegah terjadinya rasa nyeri, tapi juga berpengaruh terhadap stabilitas pasien itu sendiri ya dok. Nah, lalu ini dok, mungkin kalau masyarakat di luar sana mendengar kata bius, begitu dok, yang ada di bayangan mereka itu adalah kayak ketika ada seorang pasien, istilahnya dibikin tidur atau ditidurkan, begitu dok. Nah, sebenarnya ini pembiusan itu ada berapa jenis atau ada berapa metode dokter? Apakah memang semuanya pasti menjadi tidak sadarkan diri atau bagaimana begitu dok? Ya. Baik, Dokter Adratu. Tadi saya sempat singgung bahwa pembiusan itu tadi bisa lokal ya. Iya. Bagian itu saja bisa namanya regional. Regional itu misalnya tangan sebelah kanan tangan ini semua tidak terasa. Iya. Tapi orangnya masih sadar. Orang di bius lokal, orang di bius regional itu sadar. Makanya tadi Dokter Adra sempat yang viral itu di kamar operasi orangnya nyanyi-nyanyi, bisa saja. Karena tangannya ya yang kemudian dibius yang tadi regional bagian itu saja dia masih sadar, masih bisa nyanyi-nyanyi. Mungkin kalau dia nyanyi mungkin stresnya hilang gitu ya. Yeah. Jadi bagaimana sebenarnya pembiusan itu membuat seorang pasien itu tidak stres gitu ya. Salah satunya tadi kalau di bius regional orangnya bisa nyanyi-nyanyi ya, orangnya bisa ngaji bahkan mungkin masih bisa seperti itu ya. Iya, dok. Orangnya masih bisa berdoa sepanjang dia operasi itu boleh-boleh saja. Jadi itu adalah bius yang tidak total gitu ya. Jadi bius namanya bius regional atau bius lokal. Nah, kemudian juga ada bius yang tadi yang total tadi yang ya memang kompleks ya kalau total karena pasien dibuat tidak bernafas, pasien dibuat tidak sadar dan itu kalau dibuat seperti itu maka fungsi-fungsi tubuh yang mengalami gangguan yang dibuat terganggu tadi itu harus disupport. Orang nggak nafas harus dibantu nafasnya. Orang tekanan darahnya diturunkan harus dibantu supaya dia tetap terjaga tekanan darahnya selama operasi. Dan itu adalah proses yang terjadi pada saat kita melakukan pembiusan. Ya, baik dokter. Nah, mungkin tadi kan saya kalau boleh saya review ya dok, ada bius lokal, bius regional, kemudian bius total atau bius umum itu ya dok biasanya orang-orang kenal. Nah, mungkin kita bisa bedah satu persatu ya dok, mulai dari mungkin yang paling simpel terlebih dahulu bius lokal. Nah, untuk bius lokal ini tuh prosedurnya secara singkat nih dok, bagaimana dok? Dan juga biasanya dilakukan atau diterapkan pada operasi-operasi yang seperti apa begitu dok? Baik, pada umumnya bius lokal itu dikerjakan pada operasi-operasi yang kecil. Misalnya ada benjolan ya di tangan yang kecil gitu ya. Ya itu pakai bius lokal bisa itu. Ya, bahkan kalau ada benjolan atau tumor ya istilahnya benjolan itu tumor di payudara itu bahkan kalau itu kecil dan letaknya itu tidak terlalu jauh di dalam itu juga bisa menggunakan obat-obat pembiusan lokal. Ya, pembiusan lokal itu menggunakan namanya obat anestesi lokal. Ada bahayanya enggak? Prinsipnya semua
pembiusan ya, baik itu mulai lokal, regional maupun itu selalu ada risikonya. Selalu ada risikonya ya, Dok. Karena kita menggunakan obat. Obat, Ya, iya. obat itu setiap orang itu ada kemungkinan dia bisa mengalami suatu reaksi ya, namanya reaksi alergi Alergi, seperti iya. itu ya. Dan reaksi alergi itu manifestasinya dari yang ringan, gatal-gatal saja misalnya seperti Iya. itu, sampai yang berat ya, nafas tidak bisa nafas atau dia tekanan darahnya sampai turun dengan drastis seperti itu. Nah, karena itu apapun yang digunakan tetap harus dipantau pasiennya. Nah, kalau untuk bius lokal pada umumnya karena pasien sadar maka dia tidak perlu untuk dipuasakan ya. Jadi dia boleh tidak puasa gitu ya. Dan karena prosesnya itu hanya bagian. Nah, yang bisa di lokal apakah hanya benjolan misalnya di tangan atau di kaki? Tidak. Mata juga bisa. Misalnya operasi katarak ya. Oh iya iya iya, Operasi Dok. katarak itu bisa menggunakan bius lokal. Bius Kita lokal. tesi saja begitu ya. Itu bisa seperti itu ya. Jadi memang tergantung jenis operasinya Operasinya, seperti ya. apa ya. Mungkin itu kalau untuk bius lokal. Lokalnya ya. Nah, selanjutnya nih, Dok, untuk yang bius regional, Dok, itu bagaimana, Dok? Apakah memang prosedurnya sedikit lebih rumit kah dari bius lokal, dan Ya. kira-kira ini juga biasa dilakukan untuk operasi apa saja begitu, Dok? Baik. Jadi kalau bius regional dan bius total itu tingkatannya itu sama. Karena begini, orang kalau di bius total itu pasti ini tercapai semua tujuannya, nyerinya, kemudian dia tidak sadar gitu ya, kemudian dia bisa tidak bergerak sehingga ahli bedahnya akan mudah untuk melakukan pembedahan. Nah, untuk regional itu persiapannya apakah sama dengan bius total? Sama. Karena apa? Pembiusan regional itu bisa dalam tanda petik tidak sukses. Artinya begini, saya mau operasi tangan, Ya. saya dibius nih, bius regional ya, disuntik di saraf-sarafnya itu yang mensarafi area lengan ini, disuntik di situ dengan obat anestesi lokal. Nah, itu bisa saja istilahnya biusnya itu tidak tidak mantep gitu ya, tidak 100% membuat pasiennya nyaman. Jadi kadang-kadang ya enggak sakit tapi kok masih terasa, terus dia takut. Takut dia bergerak seperti itu akan menyulitkan ahli Tindakan bedahnya. pembedahnya ya. Ya, menyulitkan ahli bedahnya, kemudian kemungkinan infeksinya misalnya dia alatnya jatuh segala macam ya. Kemudian dia menjadi tidak steril, itu akan membuat dia justru berbahaya. Nah, pada saat begitu maka kita harus beralih ke total. Oleh karena itu persiapan orang di bius regional itu pasti sama dengan orang di bius total. Gitu. Karena ada kemungkinan tidak sukses dan harus beralih ke sana. Gitu. Nah, karena itu saya bilang tingkatannya itu sama. Sama, ya. Seperti operasi sesar, operasi lahirkan bayi. Ya, itu dibius separuh saja, dibius mulai dada ke bawah itu tidak terasa. Tapi kalau kemudian misalnya ya tidak terasa, tapi pada saat ditarik bayinya gitu, kemudian ternyata biusnya kurang tinggi dikit gitu ya, kurang tinggi dikit itu jadi masalah itu, maka harus dirubah ke bius total. Nah, karena itu harus dengan persiapan puasa kalau itu adalah operasi yang direncanakan. Ya, tapi kalau itu operasi yang sifatnya emergency, maka ya terpaksa tidak puasa gitu ya. Terpaksa tidak puasa karena sifatnya operasinya emergency, harus dilakukan segera. Tidak sempat untuk puasa. Dipuasakan. Jadi itu tergantung urgensi dari pembedahannya itu sendiri juga, pembiusan itu. Jadi memang untuk
berbicara tentang level ya dok, antara bius regional sama bius total ini tidak berbeda jauh ya dok persiapannya, karena memang dalam kondisi-kondisi tertentu bius regional ini bisa langsung diubah menjadi Iya, pembiusan total begitu ya dok. Iya. Nah lalu dok untuk pembiusan total nih dok, kira-kira kan pasien itu ya kembali lagi ditidurkan seperti itu tadi dok. Nah mungkin dokter tadi sudah sempat menyinggung di awal banget tadi ya dok terkait proses-prosesnya. Nah untuk yang bius total ini kira-kira perubahan apa saja dok yang terjadi dalam tubuh pasien yang dibius ini dok? Baik. Jadi tadi saya katakan bahwa orang di bius total itu yang penting adalah tidak nyeri. Kemudian dia dibuat tidak sadar. Ketika dibuat tidak bergerak. Nah ini obatnya ini ada 3 ini yang berbahaya. Orang dibuat tidur, itu ada obat tidur. Obat tidur itu semua obat tidur itu dapat menyebabkan penurunan dari fungsi jantung pasien. Ya, jadi fungsi jantung, fungsi istilahnya kardiovaskuler itu jantung dan pembuluh darahnya itu mengalami suatu gangguan. Ya. Jadi makin banyak obat, makin tinggi dosis yang digunakan, maka efek ke jantung tadi akan makin besar. Besar ya. Ya. Oleh karena itu kita harus mengatur supaya bisa cukup tidur, cukup dalam untuk dilakukan pembedahan, tapi tidak terlalu dalam. Dalam iya. Satu itu dapat menurunkan tekanan darah, ya. Dapat membuat nafasnya itu menjadi lebih pelan, ya. Karena obat-obat tadi, obat-obat narkotika tadi itu efeknya adalah menyebabkan depresi dari pusat pernafasan, sehingga orang itu nafasnya pelan-pelan gitu ya. Iya, Nafasnya pelan sekali gitu ya. Dan kalau dia pelan, maka fungsinya untuk membuang karbon dioksida akan terganggu, sehingga bisa saja kalau itu tidak dibantu nafasnya, Ya. maka dia akan naik karbon dioksida. Dan orang itu akan keracunan karbon dioksida. Ya, itu adalah yang terjadi. Kemudian orang dilumpuhkan nafasnya. Iya. Orang dilumpuhkan. Ya, dilumpuhkan itu otomatis dia nggak bisa nafas. Pas iya Ya, ya. karena Dok. itu biasanya kemudian orang itu dipasang alat bantu nafas selama proses pembedahan sampai dia selesai. Karena memang tadi efek-efek dari obat yang digunakan itu sangat berbahaya. Ya, jadi fungsi pernafasan terganggu, fungsi jantung dan tekanan darahnya terganggu, ya, fungsi geraknya akan terganggu. Dan itu yang membuat pada saat orang dioperasi itu harus dipantau dengan cermat. Karena tekanan darah itu bisa turun. Turun ya. Pada saat disayat bisa naik. Nah, itu yang harus kemudian kita hindari. Ya, supaya istilahnya smooth gitu ya, tidak naik turun, orangnya tidak sakit selama operasi, tapi tidak bangun. Karena nanti kalau dibius itu orang dilumpuhkan, dia kan nggak bisa gerak nih. Iya dok. Orang dibuat tidak sakit dengan narkotika, tapi tidurnya kurang dalam. Nah, itu makanya di film itu pernah itu ada apa namanya film yang awake. Awake, Ya, iya awake. iya dok. Jadi orang itu dibius, tidak bisa gerak, tidak sakit, tapi dia tahu bahwa dia Sedang dibedah, sedang begitu ya? dibedah, dokternya bicara apa aja dia tahu. Iya. Lah itu yang harus dihindari juga, ya, karena itu bisa menyebabkan stres psikologi pasca pembiusan, pasca operasi. Iya, Ada iya. filmnya itu sampai seperti itu. Ya, karena itu kita harus itu cukup dalam tapi tidak terlalu dalam. Iya. Gitu ya. Nah itu yang harus dilakukan oleh seorang dokter anestesi. Iya. Waduh, berarti ini memang tugas dokter anestesi ini bukanlah tugas yang mudah ya dok, berarti karena untuk menjaga pasien ini tetap stabil namun juga tetap optimal untuk dilakukan pembedahan begitu ya dok. Betul. Nah, ini nih dok, tadi dokter sempat menyinggung tentang dipuasakan. Nah, ini dok, pastinya pembiusan ini kan suatu tindakan medis ya dok. Tindakan medis biasanya ada memerlukan persiapan terlebih dahulu dan persiapan khusus begitu dok. Nah, untuk tindakan pembiusan ini
apa saja dok kira-kira persiapan-persiapan khusus yang harus dipersiapkan oleh pasien-pasien ini? Mungkin tadi selain tadi dipuasakan, lalu mungkin apakah pasien ini harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang seperti lab dan foto ronsen dan lain-lain Ya. seperti itu dok? Ya, baik. Jadi karena pembiusan itu kita akan membuat orang itu menjadi dalam kondisi tidak normal. Maka kita harus tahu hal-hal yang kadang-kadang tidak kita ketahui, ya. Karena itu ada namanya screening. Oh, ya. Nah, screening itu orang biasanya diperiksakan laboratorium, ya, untuk melihat apakah fungsi pembekuan darahnya itu bagus, apakah sel darah merahnya itu cukup, ya, apakah garam-garam tubuhnya itu normal, apakah fungsi-fungsi dari organnya itu normal. Tapi itu sangat tergantung dari jenis operasinya. Kalau operasinya tidak kompleks, tentunya kita tidak perlu, kadang-kadang bahkan kita tidak perlu melakukan pemeriksaan laboratorium. Apalagi kalau dari, kan kita kalau dokter itu harus selalu ditanya itu dulu ya, riwayatnya seperti, kalau riwayatnya baik-baik saja, kadang-kadang kita kalau operasinya tidak kompleks, ya, kemudian pembiusannya itu mungkin tidak lama, ya, kemudian tidak perlu pembiusan yang dalam atau bagaimana, mungkin kita tidak perlu untuk labor. Tapi kalau itu operasi besar, pasti harus melakukan pemeriksaan laboratorium, ya, termasuk tadi foto polos dada, ya, ronsen itu ya, orang sebut ronsen gitu ya. Kadang-kadang kalau pasien itu dengan banyak kelainan itu juga memerlukan pemeriksaan lain yang lebih kompleks. Kompleks ya. Karena misalnya orang itu pernah sakit jantung koroner gitu ya, pernah paru-parunya basah karena gagal jantung, itu kita harus menilai fungsi jantungnya bagaimana. Kenapa? Kalau kita tidak tahu, kita ngasih obatnya atau pilihan obatnya itu tidak tepat, maka orang itu bisa mengalami suatu masalah yang besar. Nah, karena itu pemeriksaan-pemeriksaan itu pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak semua harus diperiksa lengkap, kadang-kadang cuma perlu diperiksa namanya darah lengkap. Darah lengkap itu melihat kadar darah merahnya seperti apa, kadar pembekuan darahnya cukup atau tidak, itu sudah cukup gitu untuk operasi-operasi yang tidak kompleks dan orangnya sehat. Tapi kalau orangnya misalnya dengan banyak penyakit bawaan sebelumnya, lah itu yang mungkin harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap. Ya. Iya dok. Nah, kemudian nih dok, terkait yang berpuasa tadi nih dok. Nah, kira-kira mengapa pasien yang akan dibius nih dok harus dipuasakan sebelumnya? Dan apa akibatnya nih dok jika pasien ini tidak dipuasakan sebelumnya atau melanggar intinya seperti itu? Ya. Baik, ini satu pertanyaan yang mungkin masyarakat awam ya itu sering ya, karena Iya dok. kalau mau operasi harus puasa gitu ya. Iya. Puasanya kadang-kadang karena takutnya itu bahkan seharian itu nggak makan, nggak minum gitu. Iya dok. Nah itu justru tidak baik. Kenapa? Sebenarnya puasa itu ditujukan supaya apa? Pada saat proses pembiusan itu dimulai, lambung itu tidak dalam kondisi penuh. Ya, kenapa? Pada saat orang dibius dia tidak sadar, maka refleks-refleks yang memproteksi jalan nafasnya itu hilang. Jadi misalnya lambungnya penuh, kemudian dia misalnya muntah, Ya. maka dia nggak bisa batuk. Kita kalau kemasukan air dikit aja ke jalan nafas batuk kan? Batuk, iya. Tapi kalau orang dibius ya, mendapat obat-obat yang menurunkan tingkat kesadaran, maka refleksnya itu hilang. Sehingga orang itu bisa cairan lambung tadi atau bahan-bahan yang ada di lambung karena dia penuh itu bisa masuk ke dalam jalan nafas, Saluran bisa nafas, nafas. Dan itu bisa fatal akibatnya. Karena kita tahu lambung kita itu sangat asam, dan kalau itu masuk ke jalan nafas, masuk ke paru, maka akan menyebabkan kerusakan yang berat pada paru-paru. Dan itu yang dihindari, kenapa kemudian orang harus puasa. Nah puasa itu ada tata caranya. Nah, Ya, ini sebenarnya gimana dok? kalau orang itu makan padat ya misalnya, makan nasi, ya apalah pokoknya makan padat ya, apa daging segala macam, itu 6 jam sebelum proses pembedahan. Tapi kalau hanya minum teh manis, air putih, itu boleh sampai 2 jam sebelum proses. Nah, karena orang itu takut, kadang-kadang puasa itu sudah sejak
Padahal tidak disarankan puasa lama begitu, tapi karena ketakutannya maka puasa lama, dan itu justru akan berbahaya. Mm-mm. Ya, karena apa? Kalau dia tidak minum selama 12 jam, dia bisa dehidrasi. Ya. Pada saat dia dehidrasi, dimasukkan obat tadi, tensinya bisa turun. Hmm. Nah, seperti itu. Kemudian tentunya dia tidak nyaman kan, kalau orang kita puasa 12 jam itu kan ya nggak, pasti ada stres-stresnya gitu Iya. ya. Itu tambah stres nanti. Iya, Nah, iya, stres Dok. itu juga akan menyebabkan respon yang kurang baik nanti selama proses pembedahan. Karena itu sekarang ya 2 jam itu boleh, masih sebelum operasi itu masih boleh minum. Apa yang boleh diminum? Air putih jelas boleh. Ya. Teh manis boleh. Intinya apa? Kalau kita nuangkan cairan tersebut ke gelas bening, Ya. kemudian kita taruh ya tulisan di belakangnya, kita masih bisa baca. Itu boleh diminum sampai 2 jam. Iya, iya. Tapi kalau susu nggak boleh. Nggak Susu itu seperti makanan padat. Hmm. Ya, jadi itu yang harus mungkin orang awam harus tahu ya, masyarakat harus tahu ini, jangan ya harus puasa, tidak boleh dilanggar karena bahaya tadi, Ya. tapi jangan berlebihan juga karena ini juga menyebabkan rasa tidak nyaman dan juga bisa berbahaya juga kalau terlalu lama. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat. Iya, Dok. Nah, berarti ini untuk pemirsa sekalian nih, kita mendapat ilmu baru nih untuk tata cara berpuasa saat akan melakukan tindakan pembiusan dan tindakan pembedahan. Jadi bukan seperti berpuasa saat bulan Ramadan begitu ya, Dok. Puasanya adalah berpuasa makanan padat 6 sampai 8 jam sebelum tindakan pembedahan dan juga berpuasa 2 jam sebelum tindakan pembedahan, apapun itu, entah makanan padat maupun minuman seperti air putih, teh manis dan lain-lain seperti itu ya, Dok. Nah, lalu kita lanjut nih, Dok, ke pertanyaan selanjutnya. Jika pasien ini memiliki suatu riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit penyerta seperti mungkin darah tinggi, kencing manis, stroke, jantung, itu kan banyak sekali ya, Dok, di Indonesia. Nah, apakah riwayat penyakit seperti itu tuh berpengaruh signifikan terhadap proses pembiusan, Dok? Iya, jawabannya iya. Jadi makin banyak penyakit penyertanya, ya, makin tinggi risikonya. Karena itu dalam anestesi, ya, dalam pembiusan itu sebelum dilakukan kita itu selalu melakukan penilaian. Ini kalau pasien ini kita nilai ini yang masuk kategori atau derajatnya apa, gitu ya. Jadi ada namanya itu ASA ya namanya, Oh, iya. American Society of Anesthesiology, itu membuat suatu kriteria. Jadi ada ASA 1 itu orangnya baik-baik saja, ASA 2 ya itu ada penyakit ringan ya, penyakit tapi dia tidak menyebabkan limitasi. Kemudian ada 3 itu tentunya lebih berat dengan komorbid, 4 itu lebih berat lagi, 5 itu mungkin pasien itu sudah mati batang otak tapi organnya perlu diambil untuk didonorkan. Nah, itu seperti itu. Jadi ada gradasinya. Ada gradasinya. Ya, tentunya pasien-pasien yang dengan penyakit penyertanya itu banyak, dia akan masuk ke tingkat yang 3 atau 4. Lebih tinggi Ya, ya. dan itu tentunya memerlukan perhatian khusus. Jadi kalau dioperasi alat-alat monitoringnya mungkin harus Lebih lengkap. perlu alat monitoring khusus begitu ya, supaya tekanan darahnya itu bisa dikontrol, obat-obatan sudah disiapkan, ya, seperti itu. Jadi memang kalau pembiusan itu sangat tergantung dari justru dari penyakit penyertanya, ya. Penyakit penyerta yang paling sering itu adalah jantung, ya, kemudian stroke itu juga sering, tapi juga tidak menutup ada penyakit-penyakit lain, ya. Saya orang itu punya riwayat miastenia gravis gitu ya, kelemahan Sementara itu ya, Dok. sementara dari otot-otot akibat penyakit autoimun istilahnya seperti itu. Nah, itu perlu perhatian khusus itu ya. Pemilihan obat-obatnya, ya, dosis obat lumpuh ototnya, pemilihan tekniknya itu harus disesuaikan dengan itu. Ya, jadi itulah yang menyebabkan kalau pasien dengan komorbid itu kita harus menyesuaikan teknik pembiusannya dengan komorbid yang ada pada saat itu.
Ya, ya, baik dok. Berarti memang ada pasien yang akan dibedah atau dibius itu Betul, ada dikategorikan kategorinya. sendiri-sendiri ya Betul. dok? Iya, ya. Lalu disambung ini dok, kalau pasien dengan penyakit penyerta tertentu nih dok, pastinya kan mereka itu mengonsumsi obat-obatan rutin yang Betul. mereka punya dan diresepkan dari dokter mereka masing-masing. Nah, kira-kira kalau memang akan dilakukan pembiusan nih dok, apakah ada obat-obatan yang harus dihentikan dan kira-kira dihentikannya itu berapa lama dok sebelum Ya. pembiusan? Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi biasanya pasien-pasien dengan penyakit penyerta hipertensi itu pasti akan mengkonsumsi secara rutin obat-obat anti hipertensi. Iya. Nah, obat-obat anti hipertensi ini justru tidak boleh di stop. Hmm, Ya. Nanti kalau di stop ya, itu ada efek namanya efek rebound, efek balik gitu. balik iya. Yang normal kalau minum obat tiba-tiba kalau dihentikan dia akan jadi sangat tinggi, Tinggi, dan itu iya. bisa berbahaya. Nah, jadi justru obat-obat seperti itu tidak dihentikan. Bahkan pagi hari sebelum operasi itu tetap harus diminum. Hmm, Obat-obat itu harus diminum. Nah, obat apa yang harus dihentikan? Biasanya obat yang harus dihentikan itu adalah obat pengencer darah. Kalau terutama kalau operasinya operasi yang besar, operasi mayor istilahnya, Iya. operasi besar, operasi yang canggih. Nah, itu obat-obat pengencer darah itu harus dihentikan. Ya, nanti dokter akan memberikan saran, memberikan advice untuk misalnya seminggu harus berhenti minum obat ini, misalnya obat pengencer darah ya seperti clopidogrel, seperti aspirin, seperti itu ya. Itu kadang-kadang harus dihentikan. Tapi kalau operasinya operasi kecil, ya, Ya. maksudnya sayatannya itu tidak besar ya, maka nggak apa-apa tidak dihentikan. Karena itu kan juga penting supaya menjaga supaya aliran darah ke pembuluh darah koroner di jantung itu tetap terjaga dengan Terjaga, lancar iya. gitu ya. Karena kalau itu tidak lancar ya kental darahnya, membeku, itu bisa Timbul masalah serius, baru namanya lagi ya masalah dok? baru lagi gitu ya. Iya. Oleh karena itu nanti dokter akan memberikan advice, memberikan saran obat apa saja yang harus tetap diminum, obat-obat apa saja yang harus dihentikan. Ya baik dok. Berarti itu memang harus dikonsultasikan kepada dokter masing-masing ya dok sebelum Dan dilakukan pasien pembiusan. harus jujur ya, saya Iya. mengkonsumsi obat ini. Jangan sampai karena takut, wah nanti kalau obat pengencer darah nanti kalau saya bilang nanti operasinya ditunda gitu ya. Iya. Kemudian tidak bilang, itu bisa berbahaya nanti pada saat operasi perdarahannya sulit dihentikan. Nah, itu malah membahayakan dirinya sendiri nanti seperti itu. Iya, baik dok. Kemudian nih dok, kita kan tadi sudah sempat membahas tentang beberapa jenis atau metode pembiusan ya dok. Namun sebenarnya apakah pasien sendiri bisa memilih prosedur pembiusan yang mereka kehendaki begitu dok? Kan kadang-kadang nih ada yang kayak ngomong kayak dok saya takut darah nih dok, saya dibius yang tidur Total aja ya, dok, iya. biar saya nggak ngelihat darah seperti itu dok. Bagaimana dok? Ya, jadi memang hak prerogatif ya, hak itu ada di pasien. Ya, tentunya kita kalau mau melakukan pembiusan, kita menawarkan ke pasien. Iya. Jadi memberitahu, nanti besok prosedurnya ya ibu, misalnya operasi sesar. Sesar itu karena ini sesar yang maksudnya tidak kompleks gitu ya, maka bisa dibius separuh. Ya, karena dibius paru itu pilihan paling baik, karena nanti obat-obat itu tentunya kan aliran darah anak sama ibu itu kalau masih di dalam itu kan masih campur ya. Bercampur, iya. Jadi kalau obat-obatan yang disuntikkan lewat aliran darah itu nanti bisa berdampak kepada bayinya, sehingga pemilihan bius separuh atau regional tadi itu pada umumnya ada menjadi pilihan utama. Bagaimana kalau pasiennya tidak mau? Ya kalau tidak mau itu adalah hak dari pasien. Kita tidak boleh. Karena apa? Kita bisa tetap melakukan dengan bius total. Memilih obat-obatan yang tidak terlalu mengganggu janin. Dan kalau janinnya itu kan juga pada saat lahir kan juga ada dokternya juga yang memantau juga. Itu adalah hak pasien gitu ya. Nah, seperti kemudian juga misalnya operasi tangan. Operasi tangan itu bisa regional, tapi kadang-kadang nanti saya
orang di apa namanya di bor. Iya. Dengar bor itu kan ada yang takut ya. Takutan, Nah, iya. maka dia memilih apa untuk tidur itu adalah hak dari pasien. Pasien sendiri. Tapi tentunya kita juga harus mengemukakan kalau misalnya ini penyakitnya ini banyak nih. Mm-mm. Kalau dibius pakai bius total risikonya lebih tinggi dibandingkan kalau apa namanya dibius separuh. Mm-mm. Ya, itu disampaikan ke pasien. Ini adalah pilihan yang mungkin lebih baik. Ya. Tapi kalau pasien tetap tidak mau, itu adalah hak dari pasien. Dan kita tidak boleh apa namanya melanggar itu ya. Karena itu regional anestesi itu kontraindikasinya apa? Kontraindikasi absolutnya adalah kalau pasien menolak. Wow. Pasien menolak itu absolut, itu tidak boleh dilakukan Iya, ya. iya. Karena sudah menolak, nggak boleh dipaksa gitu ya. Iya, Itu Dok. adalah aspek dari apa yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan pembiusan pada seorang pasien ya. Utamanya pemilihan teknik Iya. anestesinya. Oke, Dok. Lalu nih, Dok. Untuk pembiusan ini kan termasuk salah satu tindakan medis begitu ya, Dok. Betul. Dan yang namanya tindakan medis ini pasti tidak jauh-jauh dengan efek samping begitu, Dok. Nah, untuk pembiusan sendiri ini kira-kira bagaimana, Dok? Apakah bisa terjadi efek samping mungkin selama pembiusan ataupun sesudah dilakukan prosedur pembiusan begitu, Dok? Iya, baik. Jadi masing-masing teknik itu pasti ada keuntungan dan kerugian. Mm-mm. Misalnya kita memilih teknik regional. Apakah teknik regional 100% aman? Tidak, saya bilang. Kenapa? Misalnya orang disuntik di punggungnya, dimasukkan obat ya, sumsum sumsum tulangnya istilahnya seperti itu ya, Yeah. istilah awamnya. Lah itu jarumnya itu juga bisa ngenai saraf. Waduh. Nah, karena kena saraf ya, karena saraf itu walaupun sangat jarang itu Iya. bisa terjadi gangguan ya. Misalnya nanti pas operasi sudah bisa jalan ya, tapi kok ada bagian kecil ini yang Mati tebal ya, rasa. mati rasa Iya. terus gitu ya. Nanti bisa kadang-kadang itu bisa pulih kok, bisa pulih. Iya. Kemudian karena ngelubang nusuk itu ya bisa bocor. Namanya ada cair di dalam sumsum tulang itu ada cairannya itu yang kalau cairan itu bocor itu bisa nyeri kepala ibu. Hmm. Salah satunya seperti itu. Itu kalau komplikasi regional. Nah, komplikasi kalau di bius total apa? Pada umumnya kalau bius total itu komplikasinya cukup banyak. Itu ya salah satunya tadi bisa terjadi penurunan tekanan darah yang bisa tekanan darahnya justru naik juga bisa. Gitu ya. Kemudian biasanya kalau itu operasi-operasi besar, pasien perlu dilumpuhkan. Kalau dilumpuhkan pasien harus dipasang selang nafas. Hmm. Nah, pemasangan selang nafas itu kalau lama ya itu juga bisa menyebabkan serak kadang-kadang pas habis itu kok nggak enak ya Nggak enak, tenggorokan seperti itu ya. Itu makin lama operasinya, makin lama dipasang itu makin tinggi risiko kejadian itu. Kemudian lagi kalau misalnya orang itu kan ada yang struktur wajahnya itu tidak normal. Ya, misalnya giginya nggak rata atau bagaimana gitu ya. Itu bisa saja waktu dilakukan pemasangan itu giginya patah, itu bisa. Iya. Bisa itu terjadi. Bisa itu Waduh. terjadi. Ya, karena itu biasanya kita kalau mau melakukan proses pembiusan, risiko-risiko itu kita sampaikan kepada pasien. Ya, giginya misalnya tinggal satu sudah oblak-aglik gitu ya. Ya itu kesenggol dikit aja lepas. Nah, itu juga bisa terjadi seperti itu. Karena itu dalam melakukan pembiusan risiko-risiko seperti itu harus kita identifikasi dan kita sampaikan kepada pasien. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi intinya pasien sebelum dilakukan pembiusan itu harus sudah terinformasi dengan jelas begitu ya, Dok. Betul. Apa saja risiko-risiko yang bisa saja terjadi saat pembiusan maupun sesudah pembiusan begitu ya, Dok. Betul. Nah, lalu ini juga, Dok, ada anggapan bahwa kalau yang pasien dibius total atau ditidurkan itu sama dengan
mereka itu di alam bawah sadar mereka, dan itu sama seperti orang-orang yang sedang tidur ataupun mungkin orang-orang yang mungkin sedang mabuk di bawah pengaruh alkohol. Nah, itu sebenarnya statement tersebut itu benar atau keliru ya, Dok? Iya, jadi kalau eh, pasien dibius total ya, terutama dibius total itu Iya. kan dibuat tidak sadar. Ya. Kalau itu tepat dosisnya, itu Mm-mm. seperti tidur dalam aja. Bangun-bangun sudah, ya seperti orang bangun tidur. Iya. Itu kalau dosis obatnya pas gitu ya, pemilihannya pas gitu seperti itu. Iya. Ya, misalnya kemarin ya saya waktu diperiksa apa namanya lambung gitu ya, pakai alat itu ditidurkan. Itu rasanya ya masuk obat, ngantuk, hilang, bangun sudah, Bangun. bangun, ya, sudah bangun, ya waktu itu bangun langsung duduk, langsung 5 menit sudah jalan lagi, nggak apa-apa gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ya memang seperti orang tidur dalam, ya nggak ingat apa-apa gitu. Ya. Tapi tadi juga ada, kalau dosisnya kurang, Kurang. ya, maka bisa saja dia karena dia lumpuh, nggak bisa gerak, ya, kemudian tidak sakit, tapi dia bisa dengar semua. Dokternya ngomong apa itu ngerasani dengar gitu ya. Nah itu yang kita harus hati-hati gitu ya. Jadi saya seperti mimpi ya, orang bawah sadar ada orang ngomongin saya, padahal dia memang diomongin gitu ya. Itu karena dosis obatnya kurang ya, Kurang, sehingga ya. dia bangun gitu ya selama proses pembedahan. Itu bisa saja terjadi. Jadi kalau pas dosisnya ya seperti orang tidur ya, bangun-bangun ya sudah selesai operasinya seperti itu. Mungkin nanti setelah bangun dia biasanya merasakan nyeri. Nyari, ya. Ya, karena itu nyeri itu biasanya kita apa namanya kita sampaikan sebelum operasi bahwa kalau nanti bangun pasti ada nyeri. Ya, kalau nyerinya hebat ya itu akan diberikan obat. Tapi kalau nyerinya ya yang sedang-sedang bisa ditoleransi itu ya berarti semua kan diberikan analgesi ya, diberikan obat anti nyeri. Ya, maka ya cukup dengan dosis itu saja gitu ya. Karena kalau kebanyakan nanti dosisnya dia nggak bisa kemana-mana karena orang diberi narkotika itu seperti orang fly gitu ya. Ya, tapi kalau itu operasinya besar, nyerinya hebat, ya memang harus diberikan obat-obat golongan narkotika. Bahkan itu sampai pasca operasi. Ya, Dok. Nah, jika misalnya nih, Dok, uh, ada seseorang pasien yang memang dalam keadaan yang seperti dokter ceritakan tadi, pasiennya itu tersadar, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kira-kira ada nggak sih yang bisa dilakukan pasien tersebut? Mungkin untuk memberikan kode-kode atau bagaimana begitu, Dok? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu makanya kemudian alat-alat monitor itu kemudian begitu berkembangnya. Iya. Jadi orang itu dipasang alat gitu yang bisa mendeteksi tingkat kedalaman anestesi, tingkat kedalaman bius totalnya itu. Iya. Nah dengan itu bisa aman. Oh kalau sudah begini ini aman nih, orang nggak bakalan sadar nih. Ya, karena apa? Kadang-kadang karena obat-obat anti nyeri yang kita berikan itu cukup kuat, ya. Kemudian ditambah lagi dengan obat pelumpuk otot tadi, maka kadang-kadang tidak sadar bahwa dosis obat yang untuk menidurkan itu terlalu dangkal. Tapi kalau dengan alat itu kita bisa tahu, oh itu sudah cukup. Iya, bisa terdeteksi begitu ya, Dok? Terdeteksi, oh ini kok mulai dangkal, kita dalamkan, kita tambah dosisnya. Oh ini terlalu dalam, kita kurangi ini dosisnya. Nah itu alat monitoring anestesi itu pembiusan itu sekarang sudah berkembang begitu majunya, sehingga itu semua adalah untuk faktor keamanan pasien, ditujukan untuk faktor keamanan pasien. Oke, baik, Dok. Lalu kebetulan nih, Dok, saya sempat dengar cerita pengalaman dari teman saya. Jadi teman saya ini melakukan operasi odontektomi atau cabut gigi, dokter. Namun karena gigi yang dicabut ini banyak. Dokternya menginisiasi untuk melakukan bius total begitu, Dok. Nah, setelah selesai dibius total dan pasien ini sadar, pasien ini memang merasa kesakitan di tenggorokannya. Dan juga pasien merasa suaranya itu menjadi cempreng. Betul. Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya benar nggak, Dok? Betul. Itu tadi salah satu yang saya sampaikan bahwa operasi di jalan nafas itu kan di jalan nafas, mulut itu adalah jalan nafas. Itu risikonya adalah seperti itu. Ya. Kemudian karena
kan pasien harus dipasang selang nafas. Selang nafas itu kan harus melewati pita suara. Iya. Nah, kalau kemudian ya orang itu sensitivitasnya itu macam-macam. Ada yang nggak apa-apa, tapi ada juga yang dia sensitif gitu ya. Karena kalau itu benda asing kan ada di situ, maka kemudian terjadi suatu proses keradangan yang hebat. Nah, proses keradangan inilah yang menyebabkan pita suaranya itu bengkak sehingga suaranya cempreng seperti itu. Iya, Dok. Nggak enak. Ya, kadang-kadang sakit. Iya. Untuk nelen sakit gitu ya. Dan juga operasi odontektomi itu kan cabut gigi itu Iya. kalau banyak itu kan nanti bengkak semua itu ya di dalam mulutnya. Iya. Proses inflamasi atau proses radangnya itu hebat. Dan itu juga menjadi kontributor juga gitu ya. Jadi bisa saja terjadi. Makin lama operasinya, makin lama dipasang selang nafas, ya, posisi operasinya, ya misalnya posisi harus terlungkup, ya, Iya. itu juga merupakan faktor risiko terjadinya itu. Atau misalnya struktur jalan nafasnya itu ternyata tidak normal. Jadi waktu kita masang selang itu menjadi sulit. Nah itu juga bisa menyebabkan proses pembengkakan yang ada di struktur-struktur jalan nafas tadi. Dan itu yang biasanya menjadi keluhan setelah dilakukan pembiusan. Ya dok. Jadi memang berarti posisi pasien dan juga durasi selama pembedahan ini sangat berpengaruh ya dok Sangat terhadap terjadinya suatu efek komplikasi, samping. ya. Ya, begitu dok. Oke, mungkin sampai di sini dok saya coba simpulkan terlebih dahulu ya dok tentang topik bahasan kita sore hari ini. Jadi pembiusan ini merupakan suatu prosedur yang dilakukan jika seseorang ini hendak melakukan operasi begitu ya dok. Dan pembiusan ini sangat penting begitu dok untuk dilakukan sebelum operasi. Dan jenisnya pun ada sangat beragam disesuaikan dengan indikasi masing-masing pasien dan juga seperti tindakan medis lainnya membutuhkan berbagai persiapan khusus yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien juga begitu. Tujuannya agar terhindar dari efek samping yang tidak diinginkan. Seperti itu dokter ya? Ya. Nah dokter, mungkin terakhir nih dok, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada sore hari ini dok, mungkin dari dokter Bambang sendiri bisa memberikan take home message kepada para pemirsa di rumah dan juga para penonton lainnya jika mungkin mereka ingin melakukan tindakan operasi yang membutuhkan tindakan pembiusan begitu dok. Silahkan dokter. Baik, terima kasih Dokter Adra ya bagi masyarakat semua. Ya, saya sampaikan bahwa pembiusan itu sekarang sudah sangat berkembang begitu jauh. Tingkat keamanannya juga sudah sangat tinggi. Dan itu pilihannya juga makin banyak. Ya, oleh karena itu masyarakat yang memang betul-betul harus menjalani pembedahan tidak perlu takut dengan pembiusan karena itu adalah satu hal yang prosedur medis yang sudah seharusnya kita lakukan. Jadi tentunya dengan persiapan-persiapan yang dianjurkan oleh dokter ya, kemudian jangan sampai menutup-nutupi penyakit, itu yang penting. Iya dok. Ya, jangan sampai saya punya penyakit ini takut ya nanti ketahuan terus saya nggak ngomong ke dokter. Nah itu malah bahaya. Harus semua harus disampaikan seperti itu. Ya, kemudian juga ya yang penting juga ya bagi yang merokok ya, merokok itu adalah tadi salah satu faktor risiko terjadinya komplikasi jalan nafas ya karena Iya, Dok. orang yang merokok itu kan istilahnya jalan nafasnya itu kondisinya tidak bagus gitu ya. Iya. Ya, efek kan dia ngerusak itu ya. Jadi lapisan dari jalan nafasnya itu menjadi tidak normal dan itu sangat mungkin menyebabkan komplikasi pasca anestesia terutama pada proses kalau dipasang alat bantu nafas. Oleh karena itu biasanya pada yang merokok itu kalau operasi yang masih direncanakan beberapa minggu itu harus dihentikan. Harus dihentikan karena perokok itu tadi banyak mudorotnya lah istilahnya, termasuk dalam proses pembedahan itu akan banyak mudorotnya kalau merokok itu. Karena itu merokok harus dihentikan. Ya. Kalau bisa 2 sampai 3 minggu sebelum proses pembedahan. Tapi kalau tidak ya selama mungkin sebelum dilakukan proses. Ya, jadi
Itu tadi pesannya jangan takut karena unsur keamanannya sudah sangat tinggi sekarang di anestesi. Ya, kemudian tadi ya patuhi saran dokter ya. Puasa termasuk puasa, kalau puasa 6 jam ya jangan lebih dari 6 jam. Masih boleh minum air bening tadi sampai 2 jam sebelum operasi, ya minum aja nggak apa-apa gitu ya. Iya dok. Jadi jangan takut gitu ya. Kemudian yang merokok harus dihentikan merokok. Kemudian obat-obatan harus disampaikan ya supaya dokternya nanti tahu bahwa dia harus menghentikan atau tetap melanjutkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Siap dokter. Terima kasih banyak dokter atas take home message-nya. Jadi intinya ya dok, asal dengan persiapan yang baik dan matang dan juga dengan berkembangnya alat-alat kedokteran yang sudah canggih, masyarakat di luar sana itu tidak perlu khawatir ya dok jika akan melakukan tindakan pembiusan begitu ya dok. Ya. Nah, mungkin itu dulu dokter pembahasan kita seputar pembiusan pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak sekali dokter pertanyaan-pertanyaan lain dan juga mungkin hal-hal yang sebenarnya masyarakat luas ini harus tahu mengenai anestesi. Tapi karena keterbatasan waktu, lagi-lagi dok, kita cukupkan sampai di sini dulu ya dok. Semoga kita bisa membahas lebih lanjut, lebih dalam, lebih detail di pertemuan di lain waktu. Begitu dokter. Terima kasih. Kemudian untuk para pemirsa setia, Dr. Unar TV, saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung dalam sharing-sharing acara sore hari ini. Dan terima kasih kembali kepada Dr. Bambang Pujasmedi yang sudah mau memberikan wawasan baru nih untuk kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat ya dok untuk Amin. para teman sejawat sekalian dan juga untuk masyarakat luas di luar sana. Amin. Lalu tidak lupa saya mengingatkan kembali untuk para pemirsa di rumah, jangan lupa untuk subscribe akun channel YouTube kami di Dr. Unar TV dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @drunartv dan juga di @fk_unar. Karena kami akan selalu memberikan informasi menarik dan terupdate pastinya seputar kesehatan di setiap episode kami di setiap minggunya. Nah, contohnya nih untuk minggu depan kami akan memberikan episode terbaru mengenai tanya jawab seputar penyakit kelopak mata dengan narasumber Dr. Ratna Dumilah, spesialis mata konsultan. Nah, beliau ini pasti sudah sangat kompeten, sudah sangat profesional dan sangat berpengalaman berpuluh-puluh tahun di bidang mata. Sangat menarik bukan? Nah, di sini saya Dr. Adra Akhirultan mewakili segenap kru yang bertugas pada sore hari ini. Mohon undur diri dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah. Makasih banyak dokter. Yes, sama-sama. Medicine faculty.